Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Rombel 3. Saya Muhammad Riko Setiawan, NPM 2010501090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Ramadhani, NPM 2010501083, Rombel 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilmi Muzaki, NPM 20105011107 dari Rombel 3, Teknik Elektro Universitas Tidar. Baik, kami di sini akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang video kecelakaan dan berita tentang kecelakaan kerja. Baik, langsung saja kita melihat video kecelakaan kerja dan beritanya terlebih dahulu. Kejadian kecelakaan kerja yang menimpa pegawai PLN. Dalam video tersebut dilihatkan bahwa pegawai PLN yang sedang membetulkan aliran listrik yang sedang rusak menggunakan tangga dan naik ke atas untuk membetulkannya. Di situ terjadi kecelakaan kerja, pegawai PLN jatuh dan tiangnya pun roboh lalu menimpa pengguna jalan yang sedang lewat. Di sini saya akan membantu menjelaskan terkait video kecelakaan kerja yang menimpa seorang teknisi listrik yang sedang memperbaiki jaringan kabel. Di video tersebut nampak seorang teknisi hendak memperbaiki kabel dengan cara menaiki tangga dengan menggunakan tumpuan kabel tersebut sebagai tumpuan tangganya. Yang pertama, penyebab terjadinya kejadian tersebut yaitu tidak menggunakan tangga yang safety, tetapi malah menggunakan tangga biasa yang ditaruh di kabel, sehingga mengakibatkan tiang listrik jatuh dan mengenai pengendara sepeda motor. Akibat kejadian itu ada 3 korban, yaitu 1 pegawai PLN yang sedang membetulkan dan 2 korban yang tertimpa tiang listrik dan akhirnya terbakar. Di situ kejadian itu penyebabnya yaitu karena seorang pegawai PLN memanjat untuk membetulkan aliran listrik dengan menggunakan tangga yang disandarkan ke kabel. Seharusnya pegawai PLN tersebut menyandarkan tangganya di tempat sandaran yang lebih kuat, tidak di kabel listrik. Kerugian dari kejadian tersebut yaitu pengendara luka parah, teknisi listrik yang terjatuh, dan instalasi yang rusak terbakar. Dari kejadian tersebut, pendapat saya sebaiknya jika ada perbaikan listrik sebaiknya menggunakan alat yang safety dan jalan ditutup sementara dialihkan agar tidak apabila ada hal-hal yang seperti itu tidak mengenai pengendara sepeda motor ataupun ada korban jiwa. Kemudian kelalaian seorang teknisi juga dapat diminimalisir dengan menggunakan peralatan yang lebih safety sehingga kecelakaan seperti itu tidak terulang kembali. Selanjutnya yaitu ada berita tentang kecelakaan kerja. Berita yang kedua kali ini membahas tentang 3 karyawan yang tewas digorong-gorong. 3 dari 5 orang yang tewas digorong-gorong yang terletak di Jalan Taman Royal, Cipondoh, Kota Tangerang pada Kamis 7 Oktober 2021 merupakan karyawan PT Telkom Indonesia. Dampak dari peristiwa ini yaitu jatuhnya 5 korban jiwa. 3 diantaranya adalah pekerja dan 2 lainnya adalah warga. Diduga
kematian 5 korban ini karena menghirup gas beracun yang terdapat di gorong-gorong. Sebagai informasi, kelima korban diduga meninggal setelah menghirup gas alam yang beracun. Peristiwa tersebut murni kecelakaan kerja. Kecelakaan tersebut akibat dia memasuki gorong-gorong dan ada gas beracun. Itu menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Pendapat saya, sebaiknya apabila kita akan melakukan kegiatan di bawah gorong-gorong, lebih baik kita menggunakan APD yang lengkap terlebih dahulu supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa pada diri kita sendiri. Seharusnya pada saat masuk gorong-gorong, pegawai PT Telkom harus memakai APD lengkap agar tidak menghirup gas yang beracun. Untuk bagaimana cara menanggulanginya adalah kita sebagai pekerja kita bisa menggunakan peralatan yang lebih safety, terutama kita mengerjakan sebuah proyek di gorong-gorong menggunakan peralatan pelindung wajah atau pelindung pernapasan, baik berupa masker ataupun penutup hidung dan mulut, sehingga cairan atau gas yang beracun tidak dapat masuk ke tubuh kita sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian video dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.